Ngerti ya? Kalau engkau dihina, masuk masjid, jangan deket-deket orang itu pengangguran, jangan salah. Kalau kamu kaya, umur kepet sekalipun gak mandi, servis jangan. Ngerti? Ingat-ingat ya, harus dibedakan itu mulia di sisi manusia atau mulia di sisi Allah. Yang kamu yang mulia di sisi Allah, begitu kamu diingatkan, Ustaz apa model kayak gini? Ya, sedangkan kamu kepingin itu orang suka cium tanganku kan aku Ustaz. Goblok mbak. Apalagi wali kota suruh cium tangannya Ustaz. Makan aja masih utang, saya suruh cium tangannya. Nih, dua dia. Ya, bu, ingat-ingat, mulia di sisi Allah, bukan mulia di sisi manusia. Kalau ingin mendapatkan mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia, berilmu. Nah, ini salah ini. Lain. Bukan dua ini. Kami meraih urusan dunia dan akhirat dengan ilmu. Nah, sekali lagi. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Rasulullah. Banyak aja orang sembahyang, zikir, puasa, sujud, nggak bangun-bangun, nggak kenal Allah. Cuman kenal dirinya aja susah. Emang masih sembahyang? Kita sembahyang di sebelah kita aja masih gara-gara kita tahu gara-gara dia. Betul? Ya? Kita sholat itu orang sebelah bau efeknya, bau nggak enak. Ya Allah, ya? Masih ngelirik ya? Ya? Kalau perempuan, ya Allah sebelah saya ini berliannya, gelangnya dipakai milik, ya Allah saya punya imitasi. Masih ngelirik ya? Kalau merjem salah melek ternyata. Ini mengenal diri sholat sudah susah, bagaimana mengenal Allah? Sholat saja masih tahu mandang kanan kiri, di depannya siapa, di belakang siapa, masih paham ya, itu masih matanya, belum mata hatinya. Nah, kalau yang jualan, ya Allah tapi itu kompornya lupa gak saya matikan, ya Allah itu tadi kalau tidak saya tinggal turun, insya Allah jualan saya dapat 10 piring 20 piring. Nah demikianlah keajaiban hati yang disebutkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Idza radallahu bi 'abdin khairan ja'alallah wa'idan min qalbi. Apabila dikehendaki oleh Allah kebajikan pada seorang hamba, niscaya dijadikan orang itu memperoleh pelajaran dari hatinya. Riwayat dari Abu Mansur Ad-Dailami dan Ummu Salmah dari hadis yang baik. Ngerti? Apalagi kalau orang punya utang, ada masalah banyak sembahyang, ya Allah ingat semua. Ya Pak besok saya bayar listrik, ya Pak saya bayar anak lagi, rumah cepat. Ya, yang banyak itu puasanya waktu terawih. Udah kurang seminggu, kopi nggak ada, gula nggak ada, zakat nggak ada, mati ya Allah. Mau sembunyi kemana? Dibuat tamu-tamu yang disuguhi apa? Ini bukan tanda gembira, hari raya tambah susah. Disinilah letaknya daripada kemuliaan tadi, semua kuncinya di dalam hati.
keyakinan dalam hati, bukan lidah mulutnya. Ditanya, apakah kamu sudah beriman kepada Allah? Kami beriman. Kadzab, bohong kamu. Jadi kalau ada yang tanya, kami tanya sama orang, sudahkah kamu beriman kepada Allah? Oh jelas saya beriman. Itu pendusta. Karena iman dilaksanakan. Terus ada yang bilang, apakah kamu beriman? Baliman hada? Apakah kamu, siapa kamu? Insya Allah. Ragu-ragu. Jadi ngomong iman itu, kamu sudah beriman, dia ngomong insya Allah, itu ragu-ragu. Ragu. Anal imanu haqqan. Saya sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Itu jawabannya. Ya. Paham sudah? Jadi iman sungguh. Bukan saya beriman sambil benar nggak saya. Maka kalau hamba itu benar-benar menjalankan ketakwaan dan Allah mengendaki kebajikan, maka Allah akan memberikan pelajaran di dalam hatinya, terus menerus ditambahkan ilham. Nah, kalau manusia dapat ilham, kalau manusia lagi yang cerdas dikasih ide atau ide. Kalau orang beriman ilham. Kalau orang beriman petunjuk. Udah kali mutakin takwa, petunjuk. Kerja dapat petunjuk. Enak ya? Bukan misalnya punya modal 10 juta, saya bikin supermarket baru dibuka Oppo. Petunjuk nggak itu? Ya? Petunjuk nggak? Saya akan buka rumah makan. Begitu modal susah-susah, sudah dibuka, enggak laku. Enggak ada yang beli, sepi, dimakan sendiri. Petunjuk kan enggak? Jadi kalau orang dapat petunjuk, niscaya agamanya, dunianya, akhiratnya dapat. Jadi semua itu setelah engkau mendengar fatwa dan nasihat dari guru-guru, tapi yang paling utama, nasihatilah dirimu sendiri. Ada pepatah Kalimantan Banjar Masin, kata guru-guru, tidak ada gunung yang tinggi kecuali gunung Sahara. Enggak ada ilmu yang tinggi kecuali ilmu di badan sendiri. Artinya mengenal diri. Kalau orang kita mengenal diri, hidup di mana saja enak. Ya. Jadi orang kaya enggak sombong. Jadi orang yang melarat fakir juga merasa fakir, nyaman. Ini udah melarat sombong lagi. Udah melarat sombong. Ada jabatan tinggi sedikit lagi sudah, kamu nggak kenal saya, tambah sombong. Nah ini berarti belum tahu rahasia hati, ya. Rahasia hati disebut keajaban hati. Menurut Imam Ghazali disebutkan bahwa seperti halnya riwayat Imam Junaid bersama muridnya, saat dimana muridnya menghadapi kepada satu aulia, satu ruwayat, maka muridnya kembali datang menghadap gurunya Imam Junaid,
maka mengatakan kenapa guru tidak menyampaikan pelajaran tentang keajaiban hati. Maka Imam Junaid mengatakan, wahai muridku, bagaimana aku menyampaikan tentang sesungguhnya arti hidup? Sebenarnya aku masih banyak memikirkan dan menginginkan dunia. Apakah pantas aku sampaikan dulu kepadamu? Maka aku katakan kepadamu, sedangkan aku yang sudah diangkat kutub juga dari Allah Ta'ala, aku masih mengurusi segala bentuk di mana aku berdoa kepada Allah, takut aku gak dapat rezeki. Aku berdoa kepada Allah, takut aku sakit. Aku berdoa kepada Allah, takut aku tidak selamat. Aku berdoa kepada Allah agar dijauhkan bala fitnah musibah. Apakah aku masih bukan golongan orang yang masih mikir dunia? Ini yang sudah berdoa, doa selamat, takut bencana, takut musibah, takut kematian, minta dipanjangkan umur lagi sama Allah agar dipanjangkan. Padahal Allah Ta'ala sudah menetapkan, memutuskan kematian, rezekinya, kehidupan. Itu khusus wali Allah. Kalau kita banyak berlindung, baca ya Fatah, ya Roja, ya, karena kita bukan urusan wali-wali. Kalau wali-wali udah tawakal, ya, dikasih nggak dikasih udah sama. Itu wali. Kalau kita satu hari nggak dikasih, nggak makan satu hari, sepi satu hari, sampai baca juga pengaruh kan. Orang kalau nggak punya duit itu kalau baca pengaruh. Kalau punya duit rezeki, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau punya utang lain, alhamdulillahirabbil alamin. Makmumnya sama-sama stres juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan amin. Ini sebaiknya sama. Amin ya. Jadi kalau kamu baca-baca Burda, malahnya sandi wasani, ketahuan punya duit sama enggak. Sakti betul. Orang sakti karena sama duit. Coba dukun tahu dukun, nyampe orang mati 1 jam mati sama duit. Kurang kata dukun, minta berapa menit, 5 menit, 10 menit mati, tambahi 100 juta. Kalau nggak ada duit, enggak. Dukun kalah, apalagi yang model-model kayak kita ini. Betul? Sakti nggak? Orang cerai itu gara-gara apa? Saya tanya, yang banyak cerai gara-gara apa? Nggak cukup belanja, kurang belanja, orang berantem suami istri gara-gara apa? Anaknya sekolah nggak punya uang, rame nggak sama istrinya? Jual deh kalau sampai gak iso, ini warisan ibu saya mau dijual. Paham ya? Ini kenang-kenangan suruh jual. Ini demi anak kita sekolah katanya. Banyak kali. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada. Tapi kalau ada ya kena. Man kana lahu min qalbihi wa kana alaihi min Allah hafidah. Kalau Nabi Muhammad SAW sabda Nabi,
barang siapa mempunyai juru nasihat dari hatinya, niscaya ada penjaga daripada Allah kepadanya. Artinya dijaga, namanya malaikat hafadzah. Jadi malaikat penjaga namanya hafadzah. Kalau malaikat hati namanya malaikat rohania. Rohania itu ada namanya malaikat rohania. Malaikat pencatat lagi sebelum raqib atid namanya kiraman dan katibin. Jadi kita harus kenal ke malaikat-malaikat. Kamu nggak kenal masalahnya, karena kamu kenal sama malaikat, nekat terus hidupnya. Ya kan? Kalau orang nggak kenal malaikat berarti mulai nekat. Jadi bukan malaikat, mulai nekat. Ambil jalan pintas, mencari kesugihan, ya. Wirid cepat kaya, gitu. Sembahyang cepat sugih, dapat rezeki gaib, gitu loh. Karena nggak kenal malaikat. Kalau sudah mempunyai nasihat dari hatinya, Allah kasih peringatan. Gitu. Karena Allah tidak bersama dengan manusia, artinya Allah nggak bersama dengan hawa nafsu manusia. Coba kadang-kadang kamu berjalan, kamu tidak dapat petunjuk, itu yang jalan itu kamu atau nafsu? Nafsu kan? Cari duit itu yang jalan akal atau nafsu? Coba kalau pagi hari kamu lihat jam 7 itu sampai macet jalannya, sudah motor, semua mobil penuh. Ditanya, mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Cari duit. Betul? Sampai tahu setiap orang sampai pergi itu ditunggu kuburan. Mana ada, saya ditunggu kantor, bukan kuburan. Nggak percaya sampai ditunggu kuburan? Nggak percaya. Masuk di kantor, lagi nulis, mati, tidak jantung. Ditunggu apa berarti? Tunggu kuburan. Nah, hati-hati. Jangan sampai lupa itu kematian. Sangunya nggak ada. Ya? Kalau kita pergi Jakarta 1 koper, ya. Kalau ke Mekah 2 koper, karena sebulan. Kalau pergi ke kuburan berapa koper yang dibawa? Nggak balik lagi. Sangunya harus banyak, ya. Sangunya harus banyak. Maka untuk mencapai keajaiban hati ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah akan menenteramkan hatimu. Ini banyak pikir. Jadi kalau dari sini, ya kan, baca Fatihah terus sampai mana? Rumah lebih 500. Kalau kita baca sendiri ini 1 jam, mata ngantuk. Nah, ayatnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqil samawati. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqil samawati. Jadi dengan berjalan, berbaring, duduk, miring, ingat Allah. Ya kan? Ini enggak, kalau kita duduk ingat apa? Ingat masalah, ya kan? Kalau anaknya ganggu, ingat anaknya. Kalau suaminya ganggu, ingat suaminya. Kalau istrinya ganggu, ingat istrinya. Kalau orang punya utang, banyak mikir utang banyak. Jadi yang duduk segini banyaknya nih, nggak sama pikirannya, ya kan? Dia mikir nasib saya apa. Lanjut. Nah, di sini untuk menenangkan obatnya zikir. Nah, sama dengan nulis.
Jangan nulis begini saja. Kalau nulis begini nggak ada artinya. Menulis berzikir kepada Allah sallallahu alaihi Muhammad. La ilaha illallah. Dua dapat. Pertama nulis dapat, tapi dapat dua. Ya, mudah-mudahan itu dimengerti. Qaul ta'ala kalaban rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan berpikir begitu. Bahkan apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi karat pada hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Karena hati itu diibaratkan kaca. Kalau kaca tadi bertambah asapnya akan menggelapkan hati semakin tebal, sehingga hati menjadi hitam. Dan secara keseluruhan